hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita dapat kembali lagi hadir dalam pengajian kita. Malam ini giliran kita membaca daripada kitab Safinatun Najah, kitab yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Syarad bin Sumayyad, yang sampainya halaman 3 ya. Alamatul Bulugh. Apa makna la ilaha illallah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala ankum wa qala radhiyallahu anhu wa ma'na la ilaha illallah. Halaman 3. Dapat semuanya ya? Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Alamat faslun alamatul bulughi thalathun tamamu khamsa asharata sanatan bidzakari wal untha al ihtilamu bidzakari wal untha bitis'i sinin wal haidu bil untha bitis'i sinin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, malam hari ini Sahibul Kitab akan menjelaskan dua daripada fasal. Yang pertama, makna la ilaha illallah. Apa itu makna la ilaha illallah? Telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu. Wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Artinya apa? La ilaha illallah ma'ruf, udah kita tahu semuanya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? La ma'buda ay la ma'buda bihaq. Tidak ada sesembahan dengan hak, ya. La ma'buda, tidak ada sesembahan yang patut disembah dengan hak fil wujud, dari alam semesta ini, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sesembahan banyak. Orang-orang menyembah ini, menyembah itu, banyak sesembahan mereka. Tapi kita umat Islam harus meyakinkan tidak ada sesembahan yang hak, yang benar, ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita harus meyakinkan. Mereka meyakinkan seperti itu, terserah. Lakum dinukum waliyadin. Ya, kita daripada keyakinan kita tanamkan dalam makna daripada kandungan la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar dari sembahan yang ada, ya, di alam semesta ini, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin telah kita dengar beberapa daripada keutamaan daripada makna atau keutamaan daripada zikrul la ilaha illallah. Jadi zikrul la ilaha illallah zikir yang sangat ikhlas tatkala kita ucapkannya, sampai-sampai dengan saking ikhlasnya itu orang-orang bisa nggak tahu kita baca la ilaha illallah. Kenapa? Karena ucapan la ilaha illallah itu adalah ucapan yang kalau kita baca itu tanpa kita menggerakkan daripada dua bibir kita. Kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, bibir gak gerak tuh, cuma lisan aja, lidah. La ilaha illallah. Begitu juga kalimat Allah, 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 itu gak menggerakkan daripada bibir kita. Diriwayatkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tatkala dia mengajar, setelah dia menjelaskan, kemudian muridnya membaca daripada kitab tersebut, diselingi dengan kalimat la ilaha illallah. Diselingi dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu dia membaca daripada zikir sampai dengan istighraqnya dia dengan membaca daripada zikrul la ilaha illallah. Makanya yang kemarin Al-Fakir jelaskan tuh, beliau di antara qasidahnya dia, ana masyghulun bil lailah, aku sibuk dengan lailah. Maksudnya lailah itu la ilaha illallah. Ya, ada sebagian menafsirkan seperti itu. Kemudian daripada keutamaan daripada la ilaha illallah diriwayatkan dari Ka'ab bin Al-Akhbar
radhiyallahu anhu, auhallahu ta'ala ila Musa fit Taurah. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Nabi Musa di dalam kitab Tauratnya, laula man yaqulu la ilaha illallah la sallatar jahannam ala ahli dunya. Kalaulah tidak ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tumpahkan neraka jahanam ini kepada ahli dunia. Kalau nggak ada tuh orang yang mengucapin la ilaha illallah, alhamdulillah banyak orang-orang yang zikir, ya, banyak orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan daripada azab diturunkan dari oleh orang-orang yang berbuat daripada maksiat. Kemudian juga yang sudah kita ketahui bersama pada kesempatan yang lalu, kita dengarkan daripada hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Man qala, di dalam hadis Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah, siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah salasa marrat, 3 kali fi yaumihi, kanat lahu kafarah likulli dzambin asabahu fi dzalikal yaum. Itu kalau dikatakan siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah di setiap harinya 3 kali fi yaumihi, kanat lahu kafarah, maka kalimat la ilaha illallah yang dibaca 3 kali itu adalah kafarah, penghapusan daripada likulli dzambin, setiap dosa, asabahu fi dzalikal yaum, yang dia lakukan pada hari tersebut, ya, yang kita lakukan pada hari tersebut. Dibaca tuh la ilaha illallah, apalagi habis sholat, ya, kita baca daripada kalimat tersebut, atau kapanpun kita baca daripada zikir tersebut. Kemudian juga yang juga kita sudah dengar bahwa diriwayatkan dari sebagian sahabat, man qala la ilaha illallah, siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbih, ikhlas dia membacanya itu dalam hatinya dia, ya, maksudnya dia penuh keikhlasan, ya, di hatinya dia, bukan bacanya dalam hati. Ulama bersepakat zikir yang dibaca di dalam hati itu tidak ada ganjaran pahala zikir. Pahala zikir enggak ada. Yang dia baca di dalam hati, pahala zikir daripada keutamaan siapa orang yang baca zikir ini ganjaran pahalanya ini, siapa orang yang baca ini ganjaran seperti ini. Dia kalau memang dia baca dipegang tasbih 1000 lagi tasbihnya, tapi mulutnya dia diam, itu pahala yang dia dapat, pahala hati dihadirkan daripada zikir tersebut, masya Allah ganjaran besar. Cuman lisannya dia tidak menggerakkan itu, ganjaran pahala yang dia dapat tidak mendapatkan daripada ganjaran pahala. Kalau misalkan di dalam sholat dia baca daripada zikir tersebut, nggak dapat ganjaran pahala. Kalau memang itu adalah rukun, kagak sah rukun yang dia baca daripada rukun qauli, rukun bacaan. Kalau dia tidak melafazkannya, harus dilafazkan sekiranya kupingnya dia ngedengar. Kalau dia baca tuh dibuka, jangan kencang-kencang. Jika sendiri aja pakai ngejam speaker masjid, mau ngapain orang biar pada tahu gitu, oh ini si fulan, suaranya si fulan makin rajin banget ya, biar dibilang gitu, nggak ada habis deh pahalanya. Udah capek-capek dia, ya, objek kan ditinggal semuanya, megang mic masjid. Ya kalau emang dia dalam keadaan ikhlas, masya Allah, ya buat ngingetin, ada mau masuk waktu sholat, nanti ada pengajian di masjid, dibaca zikir atau bacaan-bacaan melalui daripada para pengeras suara, itu lah tapi nggak apa-apa selagi tidak mengganggu daripada orang. Jadi intinya tuh zikir kita baca yang sekiranya kuping kita ngedengar deh, sekiranya kalau kita buka nih ya suara kita, kuping kita ngedengar, itu dapat daripada ganjaran pahala. Kalau juga dengan syarat kalau memang dalam suasana yang tenang, gak ada yang ngobrol, gak ada bising-bising. Kalau kita baca tapi di samping kita speaker, ya, orang lagi main hadroh, lagi baca qosidah misalkan, mau teriak kayak gimana gak kedengeran kuping kita. Yang sekiranya itu suara gak ada, kita angkatnya dengan suara seperti ini, kedengeran. Kalau gak ada suara dia kedengeran, tapi karena banyak pada berisik gak kedengeran. Kerasin lagi gak, angkatnya gak suara, gak cukup segitu deh.
udah mendapatkan daripada ganjaran pahala zikir. Di dalam hadis diriwayatkan, di sebagian sahabat meriwayatkan, siapa orang yang membaca la ilaha illallah ya khalisan min qalbih, di dalam hatinya dia ikhlas, bukan baca dalam hati, dengan hati yang ikhlas, wa maddaha, dan dia mematkan, memanjangkan daripada kalimat la ilaha illallah, wa maddaha bita'zim, tabinya mematkannya itu dengan penuh keagungan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan kalimat tersebut, ghafara lahu 4,000 dzambin minal kabair, diampuni dosa-dosanya 4.000 dosa daripada dosa-dosa yang besar. Lihat tuh, dengan penuh keikhlasan, rahasia daripada kalimat zikir la ilaha illallah. Kemudian waqila fa illam takun lahu hadhihi dzunub, ya kalau memang kagak ada orang tersebut daripada dosa tersebut, gimana? Gala ghufira lahu dzunub abawaihi, diampuni dosa-dosa kedua orang tuanya. Kira nggak ada orang tua ya, anaknya makanya ngaji, ya anaknya nggak ngaji, orang tuanya ngaji, anaknya nggak diajak ngaji, ya orang tuanya udah di alam kubur misalkan, diampuni dosa-dosanya gara-gara anaknya mengucapkan daripada kalimat tersebut. Ghafara lahu dzunub abawaihi wa ahlihi, dan keluarganya, anak istrinya dia diampuni juga dosa-dosanya, bahkan wajironihi, dan tetangganya. Oh, bangga gak tuh? Makanya kita ulama dulu tuh, orang-orang dulu mengatakan, kita kalau mau nyari rumah, mau pindah rumah, mau milih kontrakan, dikatakan aljar gobladar, tetangga dulu baru rumah nyari. Jangan lihat murahnya doang, jual BU. Wah, tanpa perantara. Wah. Ya, maklar-maklar udah gede banget tuh, pakai tulisan begitu tuh. Ya, tanpa perantara. Murah banget dijualnya. Kontrakan murah banget kontrakannya, tapi tetangganya, waduh, tiap malam mendapli, ya, gitar, maksiat banyak di situ. Mendingan cari yang lain mahalan dikit, gak apa-apa deh. Ya, ajar ke Belandar. Itu tetangga-tetangga yang begitu, masya Allah. Diambekas dikarenakan dia membaca kalimat tersebut, dosa-dosa tetangganya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana ya orang-orang yang tetangga dengan para ulama, masya Allah, dengan para orang-orang soleh, itu mendapatkan ampunan dengan sebab orang-orang soleh tersebut. Ya, mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dimaafkan segala kesalahan-kesalahan kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian pasal yang berikutnya, di sini nggak pakai kalimat faslun itu, sebetulnya ada pemisah dengan fasal. Bahkan di dalam fasal yang berikutnya, alamatul bulugh, tanda-tanda balik, disebutkan sebelumnya kitabut thaharah, kitab tentang apa? Tentang thaharah. Al-Fakih menemukan catatan saya punya kakek Al Habib Salim bin Taha, beliau menukil di di fawaid beliau, dikatakan at-taharah tanqasimu ala salasati aqsam. Dikatakan tanqasimu taharah ala salasati aqsam: taharah as-sufiyah, wa taharah al-lughawiyah, wa taharah syar'iyyah. Taharahnya yakni dalam istilah orang-orang sufi, para ulama-ulama sufi, ya, yang menyucikan daripada jiwanya dia, daripada penyakit-penyakit yang penyakit-penyakit hati. Dikatakan itu taharah dari segi para ahli sufi, taharah dari lughawiyah, para ahli bahasa, kemudian taharah syar'iyyah. Makna taharah daripada ahli sufi dikatakan taharah taharat wahiyya taharatul qalbi minal hasad wal hikid wal kibir wal riya. Suci daripada sifat suci daripada hati dari sifat hasad, hasud sama orang, kagak boleh ngelihat orang enak dikit. Dia situ dapat begitu dari orang, beginilah begitulah, ya. Hasadnya orang hasud. Alhamdulillah, ya, tetangga kita, saudara kita dapat rezeki seperti itu, jangan dihasud. Kemudian wal haqid, apa itu? Ya, kebencian di dalam hati kepada seorang, ya, tetangganya atau saudaranya atau sahabatnya, kerabatnya dan lain-lain.
wal kibir, dan sifat sombong. Itu Sufi menyebutkan bahwa taharah dari yang hakiki adalah mensucikan hati dari sifat hasad, hikid, kibir, dan sifat riya. Membersihkan daripada sifat riya, sifat sombong. Ya, di antara sifat sombong yang dihilangkan oleh ulama-ulama terdahulu pernah diceritakan di dalam sebagian kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idris Al-Akbar. Beliau pernah ingin membersihkan daripada hati anaknya, yaitu Habib Abu Bakar yang dijuluki dengan Habib Abu Bakar Al-Adni. Ya, beliau mengatakan pada putra beliau, sekarang kamu cari seseorang atau makhluk apapun yang lebih suci atau yang lebih afdol dari kamu. Dia keluar, dia ngeliat ada orang gila nih. Wah, ini lebih afdol dari dia. Orang gila namanya. Ya, dia nggak bisa ngaji, nggak sholat, nggak ini. Udah pas santri mau pintu rumahnya lah. Nanti kalau misalkan seorang gila meninggal dunia, dia nggak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda belum tahu nanti akhir umur bagaimana, nggak tahu nanti. Apakah nanti dia terus istiqomah dalam seperti ini? Apa enggak? Oh, nggak tahu. Jangan aneh, lebih buruk daripada orang gila. Udah nggak jadi deh. Cari lagi sampai terakhir dapat anjing. Nah, ini anjing sih ada lebih mulia daripada anjing. Anda lebih mulia daripada dia nemuin daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dengan beraneka ragam. Terakhir dia nemuin anjing lebih Anda lebih afdol daripada anjing. Kemudian pas dia pikir-pikir lagi, anjing kalau mati udah jadi debu deh. Anda belum tahu nanti selamat apa kagak. Udah dia balik ke abahnya, abah capek udah nih, nggak nemuin makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mulia dari Anda. Nah, sekarang kamu baru anak aku sih. Diakuin tuh anak, disuciin hatinya dia daripada sifat-sifat yang tercela itu. Bersih dengan sebersih. Bahkan tatkala beliau membaca daripada kitab Ihya Ulumuddin, dia kaget. Dan sifat-sifat orang ada yang begini, ada yang begini. Emang ada orang yang seperti ini? Dia merasa itu orang kagak ada yang begitu, yang punya sifat sombong, yang mempunyai sifat ujub, sifat riya, sifat hikid. Ya, benci dengan satu dengan yang dia kaget itu. Pas dia tahu ada orang seperti ini, baru pas dia baca kitab Ihya Ulumuddin, dia tahu tuh ada orang seperti ini, ada sifatnya begini gitu. Dihilangkan nama sama orang-orang ahli sufi, orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan dengan sifat-sifat yang tercela, disucikan daripada hati mereka. Ini tohara menurut daripada ulama sufi.